Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wa din salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Kita akan membahas mengenai kaidah amr dan nahy. Saya akan memulai seperti biasanya melalui penjelasan berkaitan dengan pengertian. Secara etimologis, amr bermakna tolak, yakni tuntutan. Kata ini merupakan kebalikan dari an-nahy. Keduanya sama-sama memiliki makna tuntutan, akan tetapi amr mengarah pada tuntutan yang untuk melakukan suatu perkara, sedangkan nahyu lebih bersifat larangan. Secara terminologis, amr bermakna kata yang menunjukkan pada tuntutan untuk melaksanakan satu perkara yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan sigat amr atau fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr, atau dengan menggunakan kalimat berita yang bermakna tuntutan yang berasal dari orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi, atau min wajhil isti'la. Secara hakikat amr ditujukan dengan ucapan tertentu, akan tetapi secara majaz diperuntukkan untuk tindakan. Kita akan memulai dari kaidah yang pertama, yakni al-qawlu fil lafzil amri yatadi al-wujubah wal fawrah hatta taquma dalalah al-ghairi. Kaidah ini menegaskan bahwa perkataan yang menggunakan lafaz amr menunjukkan kewajiban dan pelaksanaan yang segera, kecuali ada dalil yang mengisyaratkan pada hukum yang lain. Penggunaan redaksi perintah secara mutlak mengindikasikan bahwa perintah tersebut berlaku wajib, kecuali terdapat dalil lain yang menunjukkan hukum atas ketidakwajiban perkara tersebut. Kaidah ini didasarkan pada perintah Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran la yakuna lahum al-khiyarah min amrihim wa may ya'sillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bahwa jika seseorang tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum al-khiyarah, maka tidak boleh bagi mereka untuk memilih al-khiyarah min amrihim, untuk memilih urusan mereka. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang yang sesat. Faqad dhalla dhalalan mubina. Atas dasar ayat ini, kewajiban sebuah perintah didasarkan pada dua bentuk. Pertama, idza qadallahu wa rasuluhu amran. Yang pertama, jika Allah menetapkan perkara yang wajib bagi seorang mukmin, maka tidak ada pilihan bagi mereka. Kedua, orang yang meninggalkan perkara yang telah diperintahkan dan diwajibkan bagi mereka, maka mereka tergolong orang yang berdosa. Faqad dhalla dhalalan mubina. Yang dimaksud perkara wajib di sini adalah hukum yang dibebankan kepada seluruh mukmin yang mengandung pengertian keharusan untuk dikerjakan. Perkara ini memiliki penanda tertentu yang menjadi batasan dan diketahui melalui beberapa qarinah. Misalnya dalam perintah sholat, misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Lakukanlah sholat, kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Perintah ini mengandung perintah wajib. Jadi bagi orang mukmin maka waqimus shalah, perintah untuk mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Begitu juga perintah untuk menunaikan zakat dan taat kepada Rasul. Sedangkan terdapat perintah yang maknanya tidak wajib karena ada dalil. Misalnya fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini fakatibuhum
merupakan perintah yang maknanya tidak wajib, tapi maknanya mengandung arahan dan anjuran. Bahkan dalam konteks ayat ini, pemilik budak diperbolehkan memilih apa yang disukainya. Dengan kata lain, bila budaknya ada yang menginginkan transaksi hibah darinya, maka pemilik berhak memilih setuju atau tidak. Jika ia setuju, tentu menandatangani transaksi hibah budaknya. Dan jika tidak setuju, maka ia diperbolehkan untuk menolaknya. Sedangkan kewajiban untuk mensegerakan perintah didasarkan pada beberapa dalil. Yang pertama, adanya ketentuan yang jelas di dalam Al-Quran. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatu ardhas samawati wal ardh. Artinya, melaksanakan kewajiban itu diperintahkan untuk dilaksanakan dengan segera. Kedua, dalil secara logis. Jika seorang pemimpin menyuruh bawahannya untuk melaksanakan perintah, maka ia akan menginginkan pelaksanaan perintah tersebut untuk dilakukan segera. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan sesuatu, maka umatnya seharusnya melakukan perkara itu dengan segera. Ketiga, penundaan atas kewajiban dikhawatirkan terlewatnya kewajiban tersebut disebabkan oleh hilangnya kesempatan yang disebabkan oleh kematian. Akan tetapi, kewajiban bersegera hanya dilakukan pada perintah yang tidak memiliki dalil untuk meniadakan kewajiban tersebut. Misalnya tentang perintah untuk melakukan sholat, maka perintah tersebut dilakukan ketika masuk waktu sholat. Jadi misalnya waqimus sholat, kemudian masih pagi, maka tidak diwajibkan untuk bersegera karena waktunya belum masuk. Jadi yang dimaksud segera itu, jika satu kewajiban itu terkait dengan waktu, ketika waktunya sudah masuk, maka bersegera itu diharuskan untuk menunaikan kewajiban tersebut. Kaidah kedua adalah dalam syai' nahyu anid diddihi. Kaidah ini menegaskan bahwa perintah terhadap sesuatu menghendaki pelarangan atas kebalikannya. Hal demikian didasarkan pada kebenaran perintah yang menuntut pada adanya keinginan, dan keinginan terhadap sesuatu menghadirkan ketidaksukaan terhadap kebalikannya, yaitu meninggalkan keinginan tersebut. Pelarangan atas kebalikan dari perintah hanya berlaku secara makna saja, tidak dalam pelafadzannya. Karena lafadz perintah tidak dapat dianggap sebagai kata tuntutan atas larangan sekaligus secara lafziyah, secara tekstual. Begitu pula sebaliknya, lafadz larangan secara literal tidak dapat digunakan untuk menunjukkan perintah. Hal ini didasarkan pada identifikasi keduanya didapatkan dari pemisahan batasan yang ditentukan oleh jenis lafadz yang dipakai. Jadi ketika waqimus sholata tidak berarti lafadz waqimus sholata itu menandakan latarkus sholah, karena amar dengan nahyu memiliki sigot, memiliki bentuk lafadz masing-masing. Tapi secara makna, jika berkaitan dengan kaidah ini, bahwa annal amru bisyai'i nahyu anid diddihi, jika memerintahkan sesuatu, maka sekaligus secara maknanya melarang untuk melakukan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan yang diperintah. Misalnya ketika kita bicara berdirilah, maka secara makna kum itu juga berarti larangan untuk duduk. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al-amru al-mu'allaq ala syartih aw sifatih yaqtadi at-takror. Kaidah ini menegaskan bahwa perintah yang dikaitkan dengan syarat atau sifat menunjukkan pengulangan. Kaidah ini mengindikasikan bahwa perintah yang disertakan dengan syarat memiliki fungsi yang sama dengan perintah yang hadir dalam bentuk mutlaknya, yakni berkaitan dengan kewajiban dalam pelaksanaannya. Kewajibannya terletak pada lafadz perintah, bukan pada syarat yang melatar belakangi perintah. Syarat tersebut berfungsi untuk mencegah dilakukannya perkara yang diperintah sebelum syarat tersebut terpenuhi, sehingga pelaksanaan perintah berkaitan dengan keberadaan syarat. Oleh sebab itu, perintah yang digantungkan oleh keberadaan syarat berlaku berulang. Misalnya, wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Al-amru mutlaq asy-syarti aw sifatin yakadi tikrar, itu yang dimaksudkan wa in kuntum junuban. Jika ada syarat wa in kuntum junuban, jika kalian sedang junub,
Jika kalian mengalami junub, fattaharu, maka mandilah. Al-amr al-mu'allaqu ala syartih au sifah yaqtadi tikrar mengandung makna dalam ayat ini. Setiap kali orang junub, maka setelah junub itu pula dia harus mandi. Kita beranjak kepada kaidah nahyu. Secara etimologi nahyu itu mencegah atau melarang. Secara terminologis an-nahyu itu bermakna tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan kegiatan tertentu. Sebagaimana amru, nahyu juga memiliki bentuk khusus atau sifat khusus yang menjadi penanda bahwa kalimat tersebut dalam konteks larangan. Di antara bentuk-bentuk larangan adalah menggunakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan la nahi, menggunakan fi'il amar yang memiliki makna larangan, atau dengan menggunakan lafadz naha, ataupun dalam bentuk kalimat berita atau jumlah khobariyah. Secara umum para ulama berpendapat bahwa makna asal dari pelarangan adalah tentang keharaman melakukan suatu perkara yang dilarang. Akan tetapi makna ini dapat berubah jika terdapat dalil lain yang menuntut makna yang berbeda, misalnya makruh. Kita lanjutkan kepada kaidah amr. Kaidah pertama adalah idza tajarradat sighatun nahyi iqtadat tahrima wa dawama wal fawr. Jika terdapat kalimat dengan menggunakan bentuk larangan, maka yang dimaksudkan adalah pengharaman atas perkara tersebut dan berlaku selamanya dan harus disegerakan. Suatu larangan yang terdapat dalam Al-Quran memiliki konsekuensi hukum haram, kecuali terdapat dalil yang memalingkan hukumnya kepada yang lain. Begitu juga suatu larangan berlaku selamanya dan tindakan untuk meninggalkannya dilakukan secara segera. Sifat keberlakuan larangan yang berlaku selamanya membedakan larangan dengan al-amruh. Jika perintah, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sekali pada momen yang diperintahkan sehingga kewajibannya telah terpenuhi. Akan tetapi, sesuatu yang dilarang menuntut untuk ditinggalkan selamanya. Misalnya kewajiban waqimus shalah yang saya sebutkan di awal. Jika seseorang sudah melakukan sholat, maka kewajiban atas perkara sholat itu dalam satu waktu itu telah selesai. Tetapi jika nahyu, maka tahrimnya itu berlaku dawam. Misalnya kita menghadapi satu kondisi, ada minuman keras di depan kita misalnya. Maka ketika dalam satu momen itu kita bisa menahan untuk tidak meminum itu, tidak berarti di kesempatan yang berikutnya kita boleh untuk meminum homer itu. Karena sifatnya nahyu itu yang dawam. Jadi ketika larangan itu telah diberikan, maka selamanya larangan itu mencegah kita melakukan perkara itu. Kecuali nanti ada dalil yang kemudian memperbolehkan kita melakukan pada larangan yang telah dilarang di awal. Kemudian kaidah berikutnya adalah nafyu muqarrabatil fi'li asyaddu min nafyihi. Pelarangan untuk mendekati sesuatu perbuatan menunjukkan pada pelarangan yang lebih kuat. Kaidah ini banyak dalam beberapa bentuk. Nah, misalnya ada kaidah yang menyebutkan bahwa pelarangan terhadap perkara yang diperbolehkan pada dasarnya, pelarangan terhadap perkara yang pada dasarnya diperbolehkan itu dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang sebenarnya dilarang. Kita langsung pada contohnya saja. Misalnya wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Pelarangan untuk mendekati zina itu berarti bahwa pelarangan yang dituju pada zatnya itu lebih besar daripada pelarangan yang digunakan pada redaksinya. Saking kuatnya larangan terhadap sesuatu itu, maka penggunaan larangannya tidak langsung pada pelarangan secara langsung atas sesuatu itu. Maka yang digunakan justru wala taqrabuz zina. Maka pelarangan yang kemudian mengacu pada sesuatu yang mengantarkan terhadap zat yang dilarang, itu pada dasarnya
menunjukkan bahwa zatnya pelarangan atas zat itu lebih besar. Kemudian kaidah selanjutnya adalah idza naha an syai'in an ba'dihi wa idza amara bi syai'in kana amran bi jamihi. Jika terdapat larangan terhadap sesuatu, maka larangan tersebut meliputi sebagiannya. Dan jika terdapat perintah terhadap sesuatu, maka perintah tersebut meliputi keseluruhannya. Saya akan menjelaskan pada contohnya secara langsung. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir misalnya. Keharaman terhadap maitatu, keharaman terhadap bangkai yang disebutkan dalam ayat ini berlaku umum. Jadi berlaku utuh. Al-maitatu itu berlaku utuh. Jadi kalau misalnya ada sapi misalnya mati, maka yang dimaksudkan maitatu itu adalah keseluruhan sapi itu. Tapi idza naha an syai'i naha an ba'dihi, maka yang dimaksudkan dalam perkara sapi mati itu bukan juga termasuk pada keharaman sebagian dari sapi itu. Nah, ketika kita pisahkan kakinya dari sapi utuh itu, maka kaki yang dipisahkan itu juga termasuk dalam keharamannya. Karena nahyu an ba'dihi. Wa idza amara bi syai'in kana amra bi jamihi. Jika diperintah terhadap sesuatu, maka perintah itu meliputi keseluruhannya. Misalnya dalam perintah sholat, wa aqimus shalah. Kewajibannya dalam perintah sholat itu tidak hanya pada zatnya sholat itu, tapi kewajibannya justru mengarah pada seluruh hal yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat. Maka ketika seseorang melakukan sholat, hal lain yang dapat menyempurnakan sholat itu juga menjadi wajib, misalnya wudhu. Maka hukum wudhu itu di luar ketika kita tidak hendak mengerjakan sholat itu sunnah. Ketika kita mau mengerjakan sholat, maka hukumnya menjadi wajib. Karena idza amara bi syai'in kana amran bi jamihi. Kemudian kaidah selanjutnya, innan nahya yaqtadi al-fasad bi itlaq. Sesungguhnya larangan menunjukkan pada kerusakan secara mutlak. Sebagaimana perintah yang mengandung kebaikan di dalamnya, larangan juga mengandung kerusakan. Oleh sebab itu, kebaikan yang terkandung dalam perintah memiliki konsekuensi wajib dalam pengerjaannya. Begitu juga dengan larangan yang dapat menyebabkan kerusakan memiliki konsekuensi untuk ditinggalkan. Berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan dalam wilayah an-nahyu itu, larangan ada kalanya kerusakan yang disebabkan oleh sifatnya dan ada kalanya kerusakan yang disebabkan oleh zatnya. Dalam perkara larangan yang disebutkan oleh sifatnya, misalnya perintah untuk tidak sholat dalam keadaan mabuk misalnya. Beberapa ulama kemudian berbeda pendapat tentang kaitannya ini. Apakah sifat yang menyebabkan sholat itu dilarang ketika hilang malah sholatnya itu boleh atau tidak menunjukkan itu. Maka satu pelarangan yang kerusakannya yang disebabkan oleh sifat, beberapa kalangan menganggap bahwa jika sifat itu telah hilang, maka perkara itu menjadi boleh dilakukan. Sedangkan perkara yang kerusakannya melalui zat, maka pelarangannya terjadi secara mutlak. Saya kira untuk penjelasan mengenai kaidah al-amr wan nahyu saya cukupkan. Kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain di minggu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.